Selamat siang Bu Pur. Selamat siang Pak Rasidi. Di sini saya mau mewawancarai Bu Pur tentang pengambilan keputusan kebijakan kepemimpinan yang ada di sekolah Bu Pur. Saya mendapat tugas dari CGP karena saya ikut CGP angkatan 11 Bu Pur. Boleh ya Bu Pur? Boleh, silahkan. Yang pertama Bu Pur, selama ini bagaimana Bu Pur mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bu Pur? Kami yaitu kasus dilema etika biasanya cenderung pada suatu kasus yang benar lawan benar, kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta membicarakannya di lingkungan sekolah, sedangkan rujukan moral cenderung pada kasus yang benar lawan salah. Saya hal ini sebagai pimpinan menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan tersebut. Terima kasih Bu Pur. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Pur menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bu Pur, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Keputusan kami sebagai pimpinan di SD ini terkait dengan hal tersebut, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun pemimpin di suatu sekolah itu hanya menentukan dan mengambil keputusan yang akan diambil referensi dan indikator serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Saya biasanya berkoordinasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat, terutama guru-guru kami, baik yang senior maupun junior di sekolah kami, karena kami di sini terbilang baru di sekolah ini, sehingga kami harus ada pendapat dari guru-guru yang sudah lama di sini. Ada pendapat ya. Untuk kemudian Bu Pur, dari yang tadi, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Pur lakukan selama ini? Prosedur atau langkah-langkah yang kami lakukan adalah mencari fakta-fakta atau bukti dari berbagai pihak yang terlibat, kemudian melihat peran-peran dari berbagai pihak tersebut, meminta pandangan, keterangan dari rekan sejawat guru ataupun pihak yang berkepentingan yang akan menjadi dasar dan pengambilan keputusan. Yang pasti kami akan berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait yang berkepentingan untuk menyelesaikan hal tersebut. Oke, terima kasih Bu Pur. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Pur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu senantiasa menjalin dan menjaga keterpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus tersebut. Selain itu, kita juga meminta pertimbangan dari rekan guru yang sudah ada dan berkaca dari pengalaman sebelumnya
dalam memutuskan masalah-masalah yang ada tersebut. Terima kasih Bu Pur, itu berarti tentang pengambilan keputusan. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu pada peraturan administrasi secara tertulis dan rasa kemanusiaan atau hati nurani kami, di mana ketika ada siswa kami yang tidak memiliki akte kelahiran, contohnya kami harus segera membuatkannya karena akan digunakan siswa tersebut untuk mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi yaitu SMP. Namun di sisi lain keluarga siswa tidak segera tanggap, sehingga sekolah harus menyalahi sedikit aturan dalam pembuatan akte anak tersebut karena secepatnya supaya dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nanti membuatkan akte. Tetapi harus misalnya syarat-syarat kita tetap minta kepada orang tua. Oke. Kemudian Bu Pur, apakah di dalam tadi memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tadi tentang kasus dilema etika? Terus apakah Bu Pur itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Pur akan jalankan? Untuk jadwal ya tentunya tidak ada, akan tetapi melihat pada urgensi atau kepentingan kasus ini sehingga diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Kami juga melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dengan keluarga dan teman guru. Terima kasih Bu Pur. Jadi tergantung urgennya ya Bu ya. Urgennya, iya. Oke. Kemudian Bu Pur, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Pur dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang ada di sekolah Bu Pur? Faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi untuk keterlibatan rekan guru dan guru senior, mungkin juga komite itu kan ada sekolah di sekolah yang sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Oke, terima kasih Bu Pur. Kemudian dari itu, dari rangkaian yang itu tadi, hal yang telah disampaikan tadi sama Bu Pur itu pembelajaran apa yang dapat Bu Pur petik dari pengalaman Bu Pur dalam mengambil keputusan dilema-dilema etika yang ada di sekolah itu? Dalam pengambilan keputusan kami hendaknya tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa salah langkah, kami perlu menemukan fakta-fakta yang ada sehingga masalah dapat diperoleh dengan jelas dan ada pengalian atau perbedaan persepsi antar pihak-pihak yang ada. Oke, terima kasih Bu Pur. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk mewawancarai Bu Pur. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, untuk pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini saya bisa terapkan di saya. Mudah-mudahan juga Pak Presiden yang sedang mengikuti program calon guru penggerak sukses
lancar sampai selesai. Amin. Terima kasih Bu Pur. Selamat siang. Selamat siang. Sesuai dengan hasil wawancara yang pertama, saya dengan Ibu Purahayu SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gandrumangu 01. Kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan cara melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan diskusi dan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Purahayu SPD SD sudah sesuai nilai-nilai kebijakan, di antaranya toleransi, integritas, mandiri, menghargai, keingintahuan, empati, kerjasama, percaya diri, dan lain-lain. Beliau juga sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambil dan pengujian keputusan. Semua dilakukan secara urut berdasarkan opsi trilema. Beliau sudah mampu membedakan antara dilema etika maupun rujukan moral. Masalah yang ada pada SD Negeri Gandrumangu 01 adalah masalah benar lawan benar, yaitu dilema etika. Ketika ada siswa yang belum mempunyai akte kelahiran sampai dia lulus sekolah SD, sekolah harus segera mempersiapkan akte kelahiran supaya siswa tersebut dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Namun, orang tua siswa tersebut tidak bisa membuatkan akte kelahiran karena keterbatasan waktu dan kesibukan kerjanya. Oleh sebab itu, sekolah terpaksa membantu siswa tersebut dalam membuat akte kelahiran walaupun hal tersebut melanggar aturan yang ada. Karena urgensi yang diperlukan siswa tersebut dalam mengikuti pendaftaran di jenjang selanjutnya. Rencana kedepannya, para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema, beliau akan bertindak lebih cepat jika terjadi hal serupa. Mungkin akan lebih mendiskusikan lebih segera mungkin supaya tidak terulang lagi ke depannya dan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut, serta membuka kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi karena beliau masih baru di sekolah tersebut. Kedepannya apabila ada suatu masalah, maka akan melakukan pengujian dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema dengan melakukan refleksi secara berkelanjutan dan berkaca dari pengalaman sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang ada sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan segera mungkin. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Saya ingin mewawancarai Bu Ardiati terkait tugas saya di CGP Angkatan 11.
terkait pengambilan keputusan kebijakan kepemimpinan yang ada di Sekolah Buah Jati tentang dilema etika. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral yang ada di Sekolah Buah Jati? Ya, Pak. Saya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu. Terus kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bu Wahyati dalam menjalankan pengambilan keputusan di Sekolah Bu Wahyati, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus baik dilema etika maupun rujukan moral, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar. Membenturkan faktor apa atau pihak yang mana, apakah kepentingan seorang atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Terima kasih Bu. Yeah. Kemudian dari itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Wahyati lakukan selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil. Mudaratnya adalah dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus ini berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Saya juga akan menampung dari berbagai informasi yang ada untuk mengidentifikasi masalah. Tahap berikutnya yang dilakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang. Lalu buatlah keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan, kebenaran keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan musyawarah bersama. Jadi berdasarkan musyawarah Ibu ya. Yeah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Wahyati anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan. Oke, tentang kebijakan ya. Yeah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima, tidak bisa menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati serta berdasarkan pertimbangan dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, Pak. Oke, terima kasih Bu. Kemudian apakah Bu Wahyati memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Wahyati langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Wahyati jalankan? Ini, Pak. Kalau menurut saya,
supaya lebih teratur, saya memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritasnya kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Berarti ada jadwal tergantung dari kepentingannya itu ya, Bu, Betul, ya. Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wagiati dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Keyakinan diri saya kalau saya mampu menyelesaikan masalah yang ada, Pak. Oke, terima kasih Bu. Berarti harus Oke. berkomunikasi baik dengan semua. Betul. Oke. Oke, betul sekali, Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Wagiati, pembelajaran apa yang dapat Bu Wagiati petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka saya akan menemukan berbagai macam dilema etika dan rujukan moral yang menjadi pengalaman sangat berarti bagi saya untuk menyelesaikannya masalah kedepannya. Saya mulai mengerti akan pentingnya rekan sejawat sebagai rekan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih. Gitu, Pak. Terima kasih Bu atas wawancara ini. Ini menambah ilmu bagi saya dan apa yang Ibu sampaikan bisa saya terapkan untuk diri saya sendiri, aku dan untuk sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, Kondure sukses selalu untuk jadi seorang guru CGT yang luar biasa, jadi panutan untuk guru-guru yang lain ke depannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dari kasus wawancara 2 sesuai dengan hasil wawancara 2 saya dengan Ibu Wagiati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gandrumangu 02. Kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan cara melakukan identifikasi masalah, membuat jadwal dalam penyelesaian masalah sesuai dengan pilihan kasus, menghubungi pihak terkait dan membuka untuk menyelesaikan masalah. Hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Wagiati SPDSD sudah sesuai nilai-nilai kebijakan, diantaranya toleransi, integritas, menghargai, empati, kerjasama, dan lain-lain. Beliau juga sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Walaupun tidak semua dilakukan secara urut berdasarkan opsi trilema, rencana kedepannya para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut, serta membuka kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedepannya apabila ada suatu masalah, maka akan melakukan pengujian dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema dengan melakukan refleksi secara berkelanjutan. Demikian
hasil wawancara saya dengan Bu Wagiati selaku Kepala SD Negeri Gandrung Mangu 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi wawancara saya dengan kedua kepala sekolah, nah, hal-hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 3 langkah pengujian apa yang Anda dapatkan. Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan diskusi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, membuat keputusan yang berpihak pada siswa, kebijaksana, bertanggung jawab. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun tidak semua langkah dilakukan secara runtut dan ada langkah yang tidak dilakukan seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang saya wawancarai, ada sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan: melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak terutama yang terlibat dalam masalah. Perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan: kepala sekolah pertama lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak-pihak sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Kepala sekolah kedua sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambil keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambil keputusan dalam teori di modul 3.1 adalah kepala sekolah 1. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depannya para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dalam investigasi opsi dilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, pada kolaborator guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah siswa maupun ketika ada rekan guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai 9 langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari. Mungkin hanya seperti itu yang saya refleksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.